Kalau proyek ijazah palsu ini sukses, ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Viral di kanal YouTube, akun DJ Anak Jenderal Nusantara Speak Up mengenai adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo oleh sekelompok ormas. Hal ini ia ungkap ketika live podcast di akun Mosato TV. Modus pemakzulan Wapres Gibran dan isu ijazah palsu mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo adalah rencana awal untuk meruntuhkan pemerintahan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nenek PSI alami halusinasi ya. Enggak juga sih, belum lah ya kalau disebut nenek ya. Ya, Ibu PSI ya, yang tampaknya sudah menunjukkan wajah dan badan aslinya ya, itu menunjukkan satu halusinasi tentang narasi atau soal ijazah palsu Jokowi itu katanya adalah untuk melengsarkan Prabowo. Ya, dia DJ Anak Jenderal ini membongkar agenda Roy Suryo CS. Menurutnya, kegaduhan ijazah Joko Widodo bertujuan untuk lengserkan Presiden RI Prabowo Subianto. Dasar gajah. Saya tidak menyebut dirinya gajah ya. Dasar dari partai PSI yang capnya itu adalah gajah. Ya, asal ngomong saja. Tetapi omongan ini tampaknya adalah bentuk dari kepanikan, mencoba menempatkan Prabowo supaya merasa terancam dengan adanya agenda ijazah Jokowi palsu yang semakin hari memang para termul ini semakin tersudut, gitu kan? Ya, nah supaya termul-termul ini termasuk dari DJ Anak Jenderal ini ya mendapatkan suplai bantuan dari Prabowo, maka dia membuat narasi bahwa kegaduhan ijazah Jokowi itu adalah buat ngelengserin Prabowo, ya kan? Ya apa nggak terlalu jauh tuh. Mungkin malah Prabowo seneng loh, ya dengan adanya ijazah palsu Jokowi yang terus-menerus ditampilkan oleh publik secara kritis ini, dan termul-termul mulai blingsatan, tidak ada partai satupun yang mencoba untuk membantu itu kecuali PSI sendiri. Sebetulnya yang paling diuntungkan adalah Prabowo Subianto, ya, bukan Rismon, bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, apalagi Bambang Tri, Gus Nur, enggak. Yang paling diuntungkan itu adalah Prabowo Subianto. Di mana letak diuntungkannya? Letak diuntungkannya adalah kalau ternyata sampai ijazah Jokowi yang palsu ini dibuktikan kepalsuannya, ya karena yang asli tidak pernah ada, maka ya legitimasi Jokowi, kekuatan politik Jokowi, jaringan Jokowi itu dengan sendirinya putus semua, dan itu akan membuat Prabowo tidak perlu merasa hutang budi. Ya kami tidak bisa nolong. Ente memang betul-betul punya ijazah palsu. Ya selamat jalan lah Wi. Mungkin nyebutnya tidak Pak Jokowi lagi, tapi Wi, gitu loh. Sama seperti waktu dia ya menjadi ketua Gerindra dimintai cium tangan oleh Jokowi. Melengos Prabowo itu, gitu loh. Mungkin situasinya akan kembali ke sana. Ya kan? Kecuali Prabowo memang sepertinya hanya akan meniru Jokowi terus dan tidak peduli kepada rakyatnya. Tetapi itu bukan tujuan dari Rismon maupun Roy Suryo. Kelihatannya sebagai alumni dari Gajah Mada,
yang jumlahnya itu 375.000 merasa sangat tersinggung, sangat dilecehkan oleh ijazah palsunya Jokowi ini. Mana ada ijazah palsu itu stempelnya ya ditindis oleh foto. Terus orang yang ada di foto itu bukan Joko Widodo. Tidak ada. Masa orang yang di foto itu fotonya giginya rapi banget begitu, Jokowinya giginya berantakan. Mana ada itu, nggak mungkin gitu kan. Nah, semua ini ya mendorong orang-orang yang punya integritas intelektual, kejujuran dan ingin membuktikan kebenaran tidak terima perguruan tingginya itu menjadi korban dari kepalsuan Jokowi. Paling tidak sudah banyak sekali terbukti, termasuk misalnya Pak Kasmudjo yang diklaim Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsi ternyata enggak. Pembimbing akademik juga enggak. Karena waktu itu Kasmudjo itu baru sebagai asisten dosen gitu loh. Mana ada asisten dosen menjadi pembimbing akademik. Kalau dosen belum juga, baru asisten. Dulu itu ada istilah begitu. Ya tahun-tahun 80-an itu ada asisten dosen, ada dosen gitu kan. Asisten dosen itu bahkan belum lulus pun sudah bisa menjadi asisten dosen. Atau mungkin lulus anyaran gitu juga bisa. Untuk magang, untuk menjadi dosen. Tapi dosen yang sesungguhnya, ya itu adalah orang-orang yang memang sudah reputasinya itu ada pada masa itu. Nah, kok ini, DJ anak jenderal ini, ini dibuat gaduh. Kalau dibuat gaduh, Jokowi jatuh di kerangkeng. Nah, targetnya adalah untuk ngelengserin Prabowo. Prabowo itu tidak dilengserin melalui ijazah. Prabowo akan lengser kalau ekonomi Indonesia itu memburuk, bukan persoalan ijazah. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda. Ya, sama seperti Pati gitu ya. Ijazahnya Jokowi tidak mempengaruhi orang terhadap Bupati Pati, tapi Bupati Pati yang arogan kepada rakyatnya, memajaki rakyatnya seenak udelnya, pada akhirnya dilengserkan oleh rakyatnya. Sama, semua pemerintahan akan begitu. Persoalan ijazah palsu adalah persoalannya Jokowi. Targetnya adalah Jokowi. Dan menurut mereka cukup Jokowi minta maaf, ya. Kemudian konsekuensi tanggung jawab dari minta maaf itu apa? Diselesaikan. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.